Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pada pertemuan kali ini nanti akan kita bahas beberapa materi. Materi pertama nanti akan kita bahas tentang aritmatika pada Excel, kemudian kita masuk ke sum, penjumlahan pada Excel, kemudian ada juga sum if, penjumlahan berbasis kriteria, kemudian juga pivot table pada Excel. Langsung kita masuk ke materi pertama. Materi pertama kita akan masuk menggunakan aritmatika pada Excel. Oke, kita lihat tampilan yang ada di depan. Nah, di sini saya sudah siapkan aritmatika pada Excel atau operator aritmatika. Operator matematika pada Excel ada 7 yang berlaku pada Excel. Di antaranya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian presentasi, pemangkatan, dan penggabungan. Nah, kalau kalian lihat di sini ada operator, kemudian ada contoh, kemudian ada penulisan dengan ada hasil. Misal dari segi penjumlahan, misalkan kita di sini ada contoh 2 ditambah 2, nanti penulisannya, karena setiap penulisan rumus di Excel kita harus menambahkan simbol sama dengan di awal agar terbaca sebagai fungsi. Kalau tidak menggunakan sama dengan, nanti akan terbaca teks biasa. Nah, jadi ketika kalian akan menulis di hasilnya, berarti kalian akan menulis menggunakan sama dengan. Nah, langsung bisa kalian cari sel yang bersangkutan, atau kalian bisa langsung mengetikkan 2 ditambah 2. Nanti hasilnya 4. Nah, maksud dari sel yang bersangkutan itu misalkan seperti ini. Di sini ada data A, kemudian ada data B. Saya percepat ya. Tadi saya bilang kita bisa langsung mengetikkan secara langsung, atau kita bisa langsung mengklik berdasarkan sel. Contoh, misalkan kita langsung mengklik berdasarkan sel. Misalkan di sini saya akan mencoba penjumlahan, berarti sama dengan sel, langsung kita arahkan mouse kita ke sel yang kita tuju, yaitu F2 ditambahkan G2. Langsung berpindahnya menggunakan mouse, kemudian kita klik enter. Nah, ataupun juga kalian bisa dengan tadi awal ya, sama dengan 2 tambah 2. Tapi ada kekurangan ketika kalian mengetikkan langsung 2 ditambah 2. Kenapa? Ketika data pada tabel yang ada di sini berubah, otomatis data yang di kita tidak akan berubah. Tapi ketika kita mengarahkan menggunakan sel, ketika data pada tabel berubah, secara otomatis data yang berhubungan dengan sel pasti akan berubah. Nah, misalkan di sini saya akan rubah menjadi 4. Otomatis di sini karena tadi terintegrasi dengan sel, otomatis berubah. Oke, alangkah lebih baiknya ketika nanti kalian menggunakan rumus Excel, kalian lebih baik menggunakan sel. Kita lanjut lagi menggunakan pengurangan, sama dengan kita arahkan sel ke F3, langsung dikurang G1. Nah, perkalian juga sama, hanya saja yang membedakan perkalian itu menggunakan tanda bintang. F4 dikali 2 atau dikali G4. Pembagian juga sama, kita arahkan langsung ke selnya. Nah, operatornya atau simbolnya tidak titik 2 seperti ini, tapi pembagian simbolnya adalah slash 2, atau dari sel G5, nanti hasilnya langsung ketahuan. Kemudian presentasi kita langsung bisa arahkan ke sini. Kita langsung arahkan persen. Nah, untuk memunculkan tanda persen atau tanda plus
tanda tambah, kalian bisa menggunakan shift pada keyboard, kemudian arahkan ke yang kita tuju. Misalkan kita mau ke tanda bintang, berarti shift tekan 8, nanti akan muncul tanda bintangnya. Kemudian kita misalkan karena ini kita akan mencari menggunakan tanda persen, berarti shift arahkan tanda 5, angka 5, kemudian enter. Nah, kalau untuk pangkat juga sama. Ini artinya pemangkatan. Jadi misal sama dengan data dari sel F7 dipangkatkan dengan data dari sel G7 sama dengan 8. Karena 2 dikali 2, 4 dikali 2, hasilnya 8. Nah, kemudian kalau ini penggabungan artinya misalkan seperti ini. Misalkan di sini saya punya angka 8, kemudian di sini angka 9. Ketika ingin digabungkan, berarti sama dengan kalian arahkan ke F8, kemudian ditambahkan tanda N ke sini, ke G8. Kemudian kalian ketik enter, nanti hasilnya langsung 89. Ini adalah penggabungan. Selain penggabungan berupa angka, kita juga bisa penggabungan berupa teks. Misalkan di sini ada prodi, kemudian akuntansi. Saya akan gabungkan sama dengan arahkan selnya ke prodi, kemudian tanda N, langsung ke G9, enter. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, prodi akuntansi tanpa spasi. Agar hasilnya lebih bagus, kalian tambahkan tanda kutip 2 seperti ini, artinya ini adalah menandakan spasi. Kemudian spasi tersebut ditambahkan lagi ke sel yang akan kita tuju. Jadi cara bacanya, penggabungan isi dari sel F9 ditambahkan atau digabungkan dengan spasi, kemudian ditambahkan dengan isi dari sel G9. Kemudian kita klik enter. Nanti jadinya prodi spasi akuntansi. Jadi prodi akuntansi. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang nanti yang kalian hafalkan pasti ada plus, minus, kemudian perkalian, pembagian, persentasi, pemangkatan, dan juga penggabungan. Oke, kita langsung masuk lagi ke sum. Materi kedua, kita akan ngebahas tentang sum. Kalau kalian lihat di sini ada data A, kemudian rumus sum sebenarnya sama ya, artinya adalah penjumlahan. Nah, tapi sum lebih memudahkan kita ketika kita sedang menggunakan penjumlahan. Nah, penulisannya ada dua cara ya. Kalau dilihat di sini ada cara pertama. Kemudian ini saya ada kasih teks. Kemudian ini cara kedua. Nah, untuk cara pertama kita coba di bawah ya. Untuk kita akan menjumlahkan keseluruhan data dari tabel yang data A. Nah, berarti sama dengan sum. Kita langsung bisa klik tab ya, tabulasi pada keyboard. Nah, cara yang pertama, di sini kalian lihat ada number 1 atau nomor 1, berarti kita akan menjumlahkan data dari sel A2. Kemudian kalian lihat pembatasnya ini ada titik koma, ada koma. Ketika kalian pembatasnya ada titik koma, kalian titik koma. Kemudian kalau ada menggunakan koma, kalian menggunakan koma. Kalau saya di sini menggunakan titik koma, berarti saya gunakan titik koma, kemudian
penjumlahan A2, kemudian dijumlahkan lagi di A3, dijumlahkan lagi di A4, dijumlahkan lagi di A5, dijumlahkan lagi di A6. Tutup kurung, kemudian kita klik enter. Nah, ini kenapa hasilnya berupa teks? Kalian bisa rubah formatnya menjadi format number. Nanti hasilnya langsung terbaca. Karena formatnya sudah format number. Jadi 80 ditambah 80 ditambah 100 ditambah 45 ditambah 30 hasilnya seperti ini. Ini cara pertama, artinya penjumlahannya berdasarkan sel A, sel B, sel C, sel D, dan seterusnya. Jadi akan makan waktu. Nah, untuk cara kedua, ini saya rubah dulu menjadi general biar langsung terbaca. Sama dengan sum. Nah, kita bisa langsung dari yang kita tuju, data yang akan kita jumlahkan, pertama dari A2, kemudian kita tarik saja ke bawah. Nah, ketika ada simbol titik 2 seperti ini artinya bukan bagi, ini berarti A2 sampai dengan A6, artinya berarti penjumlahan dari A2 sampai A6. Kemudian kita tutup, enter, hasilnya sama saja. Jadi kalian boleh bebas menggunakan cara metode pertama atau metode yang kedua, hasilnya pun sama saja. Tapi ketika dapat case atau masalah langsung berupa deret, alangkah lebih baiknya kamu langsung menggunakan dari kolom yang kita mau. Oke, lanjut lagi seperti ini. Nah, kalau di sini ada tipe yang berbeda juga. Di sini kita sudah tabelnya sudah mulai kompleks. Ada satu tabel di mana ada dua kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Nah, untuk penjumlahannya gimana? Sama metodenya dengan metode tadi. Ada metode yang pertama. Ini kita rubah dulu menggunakan jadi ke general agar tidak terbaca teks. Metode yang pertama kita menggunakan sum, kemudian kita jumlahkan dulu tabel dari kolom A, kemudian ditambah dari tabel dari kolom B. Tutup kurung, enter. Hasilnya langsung 823, atau kita bisa langsung sum dari G2 sampai H6. Jadi seluruh data dari G2 sampai H6 nanti akan dijumlahkan. Hasilnya sama. Tergantung kalian ingin menggunakan metode yang mana. Disilahkan. Nah, kita lanjut di sini ke sum if. Sum if itu sebenarnya hampir sama dengan tadi, dengan sum, yaitu penjumlahan. Tapi bedanya, sum if itu ada syaratnya atau ada kriteria di mana kita hanya atau digunakan untuk menjumlahkan dari sekumpulan banyak data. Nanti kita akan jumlahkan data yang akan kita mau saja. Misalkan dilihat dari tabel di sebelah sini, kalau dapat dari kasus ya, kita lihat di sini ada anggur, kemudian ini saya ganti lagi jadi anggur biar anggurnya banyak. Kemudian di sini ada salak, di sini ada pepaya sama pepaya. Oke, gini. Ketika di sini kita punya tabel ya, di mana ada tabel nama buah, ada anggur, pepaya sama beberapa. Nah, ini yang terjual. Ini ada kelas-kelasnya, berarti ini ada terjual 8 buah, kemudian 5 buah, 2 buah, 4 buah, dan 5 buah. Harga satuannya beda-beda ya. Nah, nanti di sini kita akan mencari total keseluruhan dari buah anggur. Jadi artinya kita hanya mencari total keseluruhannya. Nah, kalau untuk mencari total harga yang terjual, berarti total harga yang di sini kita menggunakan rumus perkalian, karena 8 yang terjual dikali harga satuan. Kemudian kita klik enter, hasilnya sudah pasti tahu.
Hasilnya nanti akan 64.000. Nah, ini kita bisa langsung kita tarik ke bawah untuk manual. Otomatis nanti fungsinya akan mengikuti karena metode yang kita cari adalah perkalian, semua juga sama. Nanti pas waktu kita tarik, nanti semua rumusnya akan dikopikan. 5 kali 6, akhirnya seperti ini. 5 kali 6.000, hasilnya 30.000. Nah, sum if-nya digunakan di mana? Sum if-nya di sini kita gunakan. Ketika kita hanya menggunakan sum, berarti kita hanya menjumlahkan suruhan. Nah, jadi kita hanya tahu total keseluruhannya. Tapi kalau kita khususkan hanya satu kriteria saja, berarti sum-nya agak kita modifikasi sedikit menjadi sum if. Nah, kita klik sum if, kemudian kalian lihat di sini ada range. Range itu adalah tabel di mana ada kriteria yang kita maksud. Karena di sini kita akan mencari anggur, berarti kita harus memblok juga atau menseleksi teks anggurnya atau tabel yang dimaksud. Nah, setelah range-nya sudah kita dapat, kemudian kita masuk lagi ke kriterianya. Kriteria yang di sini yang kita inginkan adalah kita akan mencari anggur. Karena anggur berupa teks, kita menggunakan tanda kutip, kita ketikkan anggur. Kita koma, titik koma lagi. Kemudian sum rank. Sum rank ini adalah mana yang akan kita jumlahkan. Karena di sini kita akan menjumlahkan dari total harga, bukan dari total satuan. Berarti nanti yang akan kita blok adalah kolom yang ini, total harga. Karena perintahnya di awal, total harga khusus buah anggur, kecuali total harga dari harga satuan buah anggur. Nah, kalau sudah kita kasih kurung tutup, kemudian kita klik enter, hasilnya seperti ini. Hasilnya langsung ketahuan ya, 109.000. Nah, coba kita lihat, ini ditambah ini. Coba kita jumlahkan secara manual sama dengan sum ini. Yang anggur hanya ada 3, 1, 2, 3, kemudian kita jumlahkan, hasilnya persis ya. Nah, kemudian untuk yang pepaya, kita coba ya sama dengan sum if. Kita blok dulu tabelnya, kemudian kriterianya, akan kita mencari kriterianya berupa pepaya. Tutup pakai tanda ini ya, tanda kutip. Nah, kemudian kita akan jumlahkan dari total harga. Berarti dari D2 sampai D6, kemudian kita klik enter. Pepaya yaitu tabel ini. 30.000 ditambah 6.000, hasilnya 36.000. Oke, datanya sudah valid atau sudah benar. Itu adalah fungsi dari sum if. Kemudian kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu materi pivot. Pivot table ini saya jelaskan secara sederhana. Pivot table berarti adalah suatu fasilitas di mana sebuah tabel nanti akan kita rangkum. Nah, kemudian hasil dari rangkuman tersebut kita bisa sorting atau kita bisa filter sesuai dengan kebutuhan yang akan kita inginkan. Oke. Nah, kita lihat dari tabel yang di sini. Di sini kalau kalian lihat ada satu tabel di mana tabel tersebut ada
keterangan toko, ini ada cabang 1, kemudian ada cabang 2, di mana cabang 1 menjual teh, kopi, dan gula. Nah, ini adalah hasil dari penjualannya, ada 900.000, ada 800.000, ada 1.400.000, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah total dari keseluruhan penjualan, baik dari cabang 1 dan cabang 2. Nah, yang ini, yang 3.100.000 adalah total dari penjualan dari cabang 1. Kemudian yang 2.230.000 adalah total penjualan dari cabang 2. Ketika dapat tabel seperti ini, kita agak sedikit bingung untuk baca datanya. Misal, bayangkan saja ketika cabang 1 memiliki banyak barang, tidak hanya 3 item. Di sini kita punya 3 item aja sudah seperti ini. Baca tabelnya agak sulit. Gimana dia mempunyai lebih dari 10 item. Contoh, ada 100 item mungkin karena toko sembako, dan sudah ada nominal-nominal yang sudah terjual. Nah, di sini baca datanya nanti akan kita pusing sekali ketika kita butuh membaca datanya. Makanya kita perlu menggunakan fungsi pivot table tadi. Pivot table kita bisa gunakan dengan cara kita masuk ke insert, kemudian kita pivot table. Nah, nanti kita akan pilih dulu tabel yang kita inginkan, yang akan kita jadikan pivot. Tabel yang kita inginkan adalah dari toko, ya kita blok sampai sini. Totalnya tidak perlu. Nah, kemudian keterangan yang kedua, di sini kalian boleh new worksheet. Artinya nanti kalian akan dibukakan di halaman yang baru, nanti di sini akan ditambahkan new worksheet. Atau kalian existing worksheet. Artinya nanti ketika saya pilih existing, berarti nanti saya tabel keterangan nanti ada di sini. Nah, karena data saya tidak begitu banyak, saya menggunakan yang existing worksheet. Jadi ketika saya oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Datanya masih belum ada. Nah, tapi ketika saya ingin mencari gitu, saya mau melihat report dari penjualan saya berupa toko. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini ada toko saya punya 2 toko, yaitu cabang 1 dan cabang 2. Kemudian saya mau lihat barang-barang saya apa saja. Nanti di cabang 1 ada langsung terlihat ini barang yang ada di cabang 1, ini barang yang ada di cabang 2. Kemudian ketika saya mau melihat hasil penjualannya, saya juga bisa langsung melihat. Nah, kita langsung bisa baca, oh cabang 1 penjumlahannya atau total penjualannya sekian, 3.100.000, tanpa kita harus menggunakan sum. Oke? Jadi tanpa perlu ini kita ketik, dia sudah langsung ada. Nah, kemudian juga sama, cabang 2. Kemudian untuk grand total, itu jadi penjumlahan antara cabang 1 dan cabang 2 langsung sudah dijumlahkan. Nah, kalian bisa mau melihat tabel seperti ini, atau kalian bisa melihat tabel dalam format yang lain. Misalkan contoh kalian format dalam seperti ini. Ini juga bisa. Jadi kalian misalkan di sini dilihat ada cabang 1, cabang 2, kemudian cabang 1 itu itemnya ada di sini. Ini yang dijual atau hasil penjualannya. Kemudian ini total penjualan dari cabang 1, ini total penjualan dari cabang 2, ini grand totalnya. Misalkan, Pak, saya hanya ingin mencari data pengeluaran gula saja. Berarti ini select all-nya kalian hilangkan centangnya, kalian perlu gula saja, berarti kalian ketik gula saja, kemudian oke. Jadi, dari cabang 1 dan cabang 2 kita bisa melihat penjualan gula saja.
Atau saya juga ingin melihat hanya di cabang satu saja, ya silakan. Berarti ini kita select all-nya kita hilangkan, kita pilih cabang satu, kemudian penjualannya saya pengen lihat semua, centangnya kita aktifkan. Kemudian kita klik OK, nanti kita bisa melihat khusus di cabang satu saja. Nah, ini pemanfaatan atau penggunaan pivot table. Jadi bisa memudahkan kita untuk baca data dalam jumlah yang banyak. Nanti ketika kalian masuk perusahaan, otomatis datanya lebih dari ini. Tapi penggunaan fungsi pivot table hampir sama. Oke, terima kasih atas waktunya. Kiranya pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Semoga kita terbebas dari macam penyakit dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.